Halo sobat alur cerita, kali ini kita bakal bahas film di mana buayanya bukan cuma lapar, tapi juga ambisius. Film ini tentang wisata yang berubah jadi survival show, gara-gara buaya raksasa yang kayaknya belum makan 3 hari. Jadi siap-siap, kita bakal masuk ke dunia turis-turis yang salah pilih paket wisata. Langsung aja kita masuk ke alurnya. Cerita dimulai di tengah hutan Australia yang indah tapi mistis. Banyak turis datang buat nikmatin suasana sungai, lihat hewan-hewan, atau hanya sekedar healing dari tekanan hidup. Tapi mereka nggak tahu sungai ini bukan tempat healing, tapi tempat feeding. Kita kenalan sama pemandu wisatanya, Kate, cewek tangguh yang hafal tiap jengkal sungai. Dia optimis banget walau tahu di sini buayanya bukan buaya biasa. Terus ada Pete, jurnalis yang niatnya mau liputan tapi malah dapat pengalaman nggak enak sama buaya. Sisanya ada keluarga random, bapak-bapak sojago, dan beberapa turis yang hidupnya cuma buat update story. Anyone have any questions? Only 200,000 people. Di perjalanan para turis melihat bermacam-macam hewan dan ya ada buaya di sungai itu. Mereka melihat salah satu perahu sedang memberikan makanan pada buaya dengan cara yang tidak biasa. Mereka lagi mainin predator layaknya kucing. Salah satu turis merasa khawatir melihat buaya bisa lompat tinggi. Tapi Kate dengan ilmu pengetahuan buayanya bilang selama kita tidak nyemplung ke air, kita akan aman. Kate juga menjelaskan jenis buaya yang berada di sungai itu. Menurutnya, buaya itu adalah yang terganas. Lagi-lagi para turis khawatir dan Kate dengan santai bilang, selama kita berada di perahu, buaya itu tidak akan menyerang. Karena buaya tidak menyerang sesuatu yang lebih besar darinya. Kemudian muncul 2 jamet entah dari mana. Salah satunya adalah Neil. Dia menggoda Kate dan menyapa para turis. Terlihat Kate tidak nyaman dengan kehadiran Neil lalu membuatnya tercebur. Setelah sekian lama, akhirnya perjalanan sudah sampai titik akhir. Kate mengumumkan akan segera kembali dan semua turis terlihat senang. Ketika hendak putar balik, salah satu turis melihat suar. Kate segera menghubungi pangkalan untuk melapor tapi sepertinya ada gangguan sinyal. Kate memutuskan untuk menghampiri lokasi suar itu. Awalnya para turis keberatan karena mereka punya jadwal masing-masing. Tapi Kate berjanji itu tidak akan lama. Akhirnya semua setuju untuk menghampiri lokasi suar tersebut. Terlihat Kate merasa panik karena dia tahu kalau sedang melewati daerah keramat. Tapi sebagai pemandu profesional, dia tetap tersenyum. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka melihat sebuah kapal yang sudah tenggelam. Mereka yakin suar tadi berasal dari kapal ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang kapal milik Kate. Semuanya panik. Kapal mengalami kerusakan, Kate langsung menepi ke pulau kecil. Okay, we should. Salah satu turis marah pada Kate yang tadi bilang kalau buaya tidak akan menyerang sesuatu yang lebih besar dari buayanya. Kate punya perasaan gak enak soal itu, tapi sebagai pemandu dia bisa ngasih jawaban. Kalau sekarang semuanya berada di teritorial buaya sehingga buaya akan menyerang apa saja yang mengganggu teritorialnya. Sialnya radio terendam sehingga mengalami kerusakan. Salah satu turis menyadari kalau pulau itu akan tenggelam dengan air sungai ketika pasang. Dia mencoba menyeberang ke daratan untuk mencari bantuan, tapi Kate melarangnya karena dia yakin kalau sekarang mereka sedang diawasi buaya. Si turis itu tetap ngeyel mau nyebrang. Terus, turis itu ditahan sama turis lainnya. Kemudian radio yang tadi rusak seperti menangkap sebuah sinyal. Semuanya tertuju ke radio itu termasuk turis yang tadi mau nyebrang. Tapi tiba-tiba salah satu turis menghilang. Semuanya bingung kemana hilangnya turis itu. Lalu mereka melihat buaya yang menyelam. Istri dari turis yang menghilang histeris setelah paham kalau suaminya itu baru saja dimangsa buaya. Tidak ada yang bisa membantunya.
Semuanya hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, 2 jamet tadi yang mengganggu Kate datang. Kate dan Laina meminta bantuan Neil, tapi kapal Neil juga diserang oleh buaya itu. Neil berusaha berenang ke pulau itu sementara temannya menghilang. Hari pun mulai gelap dan terlihat air sungai mulai meninggi. Oh, look at that. She's pretty happy to... Setelah paham situasi, Neil berencana untuk menyeberang dan membuat jembatan tali. Tapi Kate melarangnya karena itu sangat berbahaya. Tidak seperti Kate, Neil berbicara apa adanya pada para turis. Neil menjelaskan sekarang kita berada di teritorial buaya dan buaya tidak suka teritorialnya diganggu. Karena itu semuanya sudah ditandai oleh buaya. Buaya itu akan terus menyerang sampai teritorialnya aman. Neil bilang buaya itu masih sibuk karena sudah menyerang 2 orang. Buaya tidak langsung melahap mangsanya, dia akan membawa ke bawah pohon atau lubang baru melahapnya. Kesempatan ini yang akan diambil Neil untuk menyeberang. Dia berenang perlahan dan berhasil menuju seberang. Kemudian dia mengikat tali ke pohon. Turis pertama yang akan menyeberang adalah wanita yang suaminya dimangsa buaya. Baru setengah jalan dia keletihan, wanita itu tidak bisa melanjutkan menyeberang. Ada satu turis yang gregetan kemudian memaksa untuk menyeberang juga. Kate mencoba mencegahnya karena tali itu tidak akan kuat menahan beban 3 orang. Tapi dia tetap ngeyel dan maksa menyeberang. Situasi makin runyem gara-gara satu turis tablo. Pete nyuruh Neil untuk menjemput turis cewek yang mentok di tengah. Tapi senter Neil jatuh dan ketika akan mengambil senternya, Neil mendengar suara yang menyeramkan. Benar saja itu buaya yang tadi dan langsung menyerang Neil. Nggak cuma itu, pohon yang diikat tali untuk nyebrang ambruk karena nggak kuat nahan beban. Semuanya jatuh ke air. Beruntung buaya tadi masih sibuk ngurus si Neil. Semuanya berhasil berenang ke daratan, tapi tak lama kemudian buaya itu balik lagi dan menyerang satu turis yang tadi nggak sabaran. Di sini terlihat jelas segede apa buaya itu, gede banget kayak satu gerbong kereta. Semuanya terdiam, pasrah dan air sungai semakin tinggi. Lalu Pete punya ide, dia mencoba untuk memancing buaya itu. Tujuannya ketika si buaya sibuk dengan umpannya, semua orang harus segera berenang menyeberang. Ada turis yang tidak setuju. Dia memilih untuk menunggu bantuan hingga esok pagi. Tapi Kate bilang dalam 30 menit lagi pulau itu akan tenggelam. Salah satu turis menemukan bebek mati yang tadi dibawa oleh Neil dan itu akan dijadikan umpan. Kate menjelaskan untuk memancing buaya, umpannya harus bergerak. Buaya merangsang gerakan dengan kulitnya. Pete yang akan terus menggerakkan umpannya. Dia akan memberitahu lainnya kalau buaya itu sudah memangsa umpannya. Waktu terus berlalu dan air terus meninggi, sementara buaya itu belum nongol juga. Kemudian Kate memberikan anjingnya pada Pete karena buaya suka bau anjing. Dia meminta Pete untuk menjaga anjingnya itu. Tak lama kemudian buaya itu memangsa umpannya. Semuanya segera berenang untuk menyeberang. Pete yang tadinya mau langsung ikut nyebrang melihat batu yang dijadikan penahan tidak kuat menahan serangan buaya. Dia malah mencoba menahan buaya itu. Semuanya sudah berenang kemudian Kate melompat ke air. Pas setelah Kate melompat, buaya itu berhasil melepaskan diri. Pete segera memberitahu Kate kalau buayanya lepas. Semua turis berhasil menyeberang. Kate menyuruhnya segera pergi duluan. Sayang sekali, Kate diserang oleh buaya itu. Pete mencoba menolong tapi gagal. Kate menghilang dibawa oleh buaya itu entah kemana. Go! Kate, move it! I don't know what it is! Swim!
mencoba terus memanggil Kate, tapi tidak ada jawaban. Terpaksa dia masuk ke hutan, dia mencari para turis yang tadi udah duluan. Ketika sedang mencari, tiba-tiba si anjing pergi meninggalkan Pete. Pete mencoba mengejar anjing milik Kate itu, tapi dia kehilangannya. Pete merasa lelah, bingung mau kemana sampai akhirnya dia mendengar gonggongan anjing milik Kate itu. Pete menemukan lubang yang sangat besar di pohon yang besar. Dia mencoba masuk ke lubang itu karena suara anjing Kate terdengar berada di dalam lubang besar itu. Pete terpeleset dan dia terkejut melihat Nell berada di dalam lubang pohon itu. Nell sudah tewas, bentuknya udah gak enak dilihat. Kemudian Pete menemukan anjing milik Kate. Ternyata anjing itu menemukan Kate. Pete mengecek Kate, ternyata Kate masih hidup tapi lukanya sangat parah. Anjing milik Kate tiba-tiba lari keluar. Kemudian Pete mendengar suara menyeramkan dari luar pohon itu. Tak lama kemudian muncul si buaya. Ternyata tempat itu adalah sarang buaya besar itu. Pete mencoba membawa Kate ke tempat yang lebih aman. Dia melihat buaya itu sudah mencaplok anjing milik Kate. Setelah memakan anjing itu, buaya besar itu tertidur. Come on. Pete kemudian perlahan membawa Kate keluar dari tempat itu. Tiap langkah, Pete ngelihat ke arah si buaya. Takut-takut buaya itu bangun dan langsung menyerang Pete. Ketika hampir sampai, buaya itu menghilang. Ternyata dia masuk ke genangan air dan menyerang Pete. Beruntung Pete masuk ke celah-celah sempit yang membuat buaya itu tidak bisa menyerangnya. Lalu Pete melihat batang pohon. Dia mencoba menyerang buaya dengan batang pohon itu. Tapi dengan mudah si buaya melempar Pete. Pete lari ke celah kecil lagi agar tidak bisa diserang. Buaya itu terus mencoba menyerang Pete hingga akhirnya jari Pete terkena gigitan. Pete berteriak kesakitan. Dia menyerang balik si buaya dengan tulang yang ada di tempat itu. Buaya itu pergi meninggalkan Pete dan balik lagi ke tempat Kate. Buaya itu mencoba memakan Kate tapi dia kesulitan. Pete memancing buaya agar balik lagi ke dia. Pete mengambil batang runcing kemudian duduk sambil mengarahkan batang itu ke depan. Ketika buaya itu hendak menyerang Pete, buaya itu tertancap batang runcing milik Pete. Tak diduga-duga, Pete yang hanya manusia biasa mengalahkan buaya yang gedenya seukuran satu gerbong kereta. Pete berhasil menyelamatkan Kate, para turis juga selamat. Film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan asal pilih tempat healing. Kalau ada tur murah ke pedalaman, ingat yang murah belum tentu aman. Dan yang paling penting, jangan percaya buaya, baik yang di sungai maupun yang ada di chat WhatsApp. Oke, segitu dulu kisah liburan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar gue semangat bawain alur film-film absurd lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!